يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا. Baik, keterangan yang kita baca tadi, wa'lam, ketahuilah anna fit tawassul ilal waladi, ketahuilah bahwa untuk mendapatkan hubungan, ya, untuk mendapatkan perantaraan ilal waladi, untuk memperoleh anak, gurbatan, yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mau dapat memperoleh, ya, cara anak, memperoleh anak dengan cara yang mana anak ini mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita punya anak yang soleh dan soleha, min arbati aujuh, ada 4 cara. Ingetin nih, ya, ada 4 cara. Al awal, cara pertama, muwafaqatu mahabbatillahi bisahyi fi tahsilil waladi li baqai jinsil insan. Yang pertama adalah al muwafaqah mahabbatillah, yaitu yang pertama sesuai yang dicintai Allah. Ya, muwafaqah yang disetujui, yang sesuai dengan kecintaan, sesuai dengan cintanya Allah. Bisai dengan berusaha, fitahsilil walad, untuk mendapatkan anak, libaqai jinsil insan, ya, untuk mengekalkan jenis manusia. Itu niatnya, punya anak, ya, agar jadi anak yang soleh. Niat kita agar apa? Agar menjadi orang yang cinta kepada Allah. Jangan bikinnya aja bisa, tapi niatin. Tentu bacaannya udah tahu, kita deketin istri bacaannya apa supaya nggak digoda seton, agar seton tidak ikut bercampur. Ya, Rasulullah sudah kasih tahu, seseorang yang mendekati istrinya sekurang-kurangnya nggak baca bismillah, maka seton ingin apa? Seton mencampuri hubungan tersebut. Jadi setan nikmatin. Jadi setan ikut main, ikut nikmatin. Naudzubillah min dzalik. Kalau udah tahu doa-doanya, niatin juga agar mendapat anak yang punya hubungan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengekalkan adanya manusia. Karena dengan perkawinan, ya, adanya manusia. Salah satu sebab adanya manusia dengan perkawinan. Nah, makanya harus laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, sama aja mematikan kehidupan manusia. Kalau kita yang melarang dianggap kena HAM. Ini dunia terbalik. Kita yang koar-koar, kita yang melarang hubungan tersebut karena memang dosa dan sebagainya, tapi dikatakan HAM. Ini hak asasi manusia. Ya, sesuka sama siapa aja itu hak saya. Ya, padahal dosa, sudah melanggar segala aturan yang ada. Kemudian dia sebenarnya mematikan apa? Kehidupan manusia. Dia yang kena HAM mestinya, karena dia membunuh manusia. Ya, seakan-akan dia membunuh manusia, karena kalau kawin dengan sejenis tidak akan ada hasil apa? Keturunan. Berarti dia membumi hanguskan keturunan manusia. Dosa dia. Ya. Nanti akhirnya yang lain-lain bisa berbicara, yang tukang narkoba hak 2, nggak bisa ada yang dihukum nanti. Kalau perbuatan zina tidak ada hukum di Indonesia, tidak dipenjara. Perbuatan cabul tidak dipenjara, nanti akhirnya ngembet. Minuman keras, membunuh dan sebagainya, dia punya hak kok. Ya, hak saya begitu. Ya, atau dia berdalil, ya sudah keadaan qadar dari Allah, dibawa nama Allah, takdir dari Allah, gampar orang tersebut, depak aja. Ntar kalau dia marah-marah, udah takdir saya gebuk engkau, gitu, paham nggak? Ya, kan harus ada kasbul ikhtiar, ada namanya ikhtiar untuk berubah. Kalau nanti begitu, kita bisa lagi bunuh orang dan sebagainya dengan apa? Ya, Allah udah takdirin gua bunuh orang. Kacau ini hukum. Sudah kembali kepada hukum-hukum Allah, hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ciptain kita, Allah ciptakan dunia,
Allah ciptakan kita hidup di alam dunia, kemudian Allah kasih aturan-aturan mainnya. Aturan mainnya hukumnya begini, ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang hak, ada yang batil, ada yang benar, ada yang salah. Dikasih tahu rambu-rambunya agar manusia hidupnya jadi tertib, aman dan damai. Tapi kalau manusia melanggar, apa yang terjadi? Ya inilah di akhir zaman. Orang salah teriak benar, orang benar diteriakin salah. Wa zamanun ukisat ahwaluhu saral wajhu fi haddil ghafar. Yang hak dikata batil, yang batil dikata hak. Udah begitu berbalik keadaannya. Yang pahlawan dikata pecundang, yang pecundang dikata pahlawan. Ya. Yang kedua, asani talabu mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taksiri min biman bihi mubahatuhu. Yang kedua, yaitu mencari kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin memperoleh anak biar jadi soleha, pertama ingin memperoleh kecintaan Allah agar manusia ini jadi adik keturunannya. Yang kedua adalah memperoleh kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sangat bangga kalau umatnya banyak. Karena Nabi sudah dalam hadisnya begitu, Nabi berbangga dengan umat yang banyak nanti. Karena umat yang paling terbanyak adalah umat Nabi besar Muhammad. Jadi ingetin, kita punya anak ingin menggembirakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasalis talabut tabarruk, menuntut keberkahan, mencari keberkahan bidu'ail waladis soleh ba'dahu, agar kalau punya anak jadi anak soleh didoain sama anak kita. Jadi kita tujuan punya anak ya agar jadi anak yang soleh, yang mana kita menuntut mengharapkan anak kita nanti kalau kita wafat dia yang doain kita. Maka didiklah anak kita menjadi anak soleh. Tapi mudah-mudahan ketika berencana membikin ini anak, ya tapi ingat, yang takdirkan Allah, kita hanya usaha dengan nikah. Tapi anak ada tidaknya itu urusan Allah. Tapi kalau niatnya baik, insya Allah. Usahanya baik, insya Allah. Kalau belum punya, usahakan terus. Ya, resep-resepnya banyak. Kalau saya uraikan terlalu panjang nanti. Bagi yang belum punya anak, ya face to face. Ya bisa kita kasih tahu jalannya. Insya Allah punya anak. Nggak pakai herbal, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Ya, nggak pakai cara ini, cara itu. Semuanya kembali kepada ya usahanya dia dan pasrahnya dia dan ikhlasnya dia, dan mencari sabab keberkahan agar Allah berikan dia seorang anak. Ya, itulah diantaranya menuntut keberkahan, memperoleh, mencari keberkahan dengan sebab doa anak yang soleh ba'dahu, setelahnya. Jadi artinya kalau dia punya anak, dia hanya mengharapkan anak bisa doain dia kalau dia meninggal. Siapa lagi yang doain kita? Orang bisa lupa, teman bisa lupa. Teman bercanda kita di Facebook, teman bercanda kita di WA, teman bercanda kita di Instagram, ya sekedar bercanda, habis waktu kita. Tapi setelah itu kita meninggal, mungkin dia udah lupa sama kita. Teman main catur, teman main gaple, teman main futsal, lupa saja. Tapi teman yang duduk di pengajian, yang dia mau dekat sama ulama-ulama, sama guru-guru, senantiasa selalu didoakan oleh siapa? Teman-temannya yang baik. Maka disuruh cari teman orang baik, duduk di majelis ilmu, deketin para ulama-ulama. Nah, ciptakan atau bikin kader-kader kepada anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Itulah yang menjadi amal jariah ketika kita meninggal, mereka yang selalu doakan kita. Nggak lepas teman-teman kita selalu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahal azim li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina. Kalau anaknya soleh, dididik agama, tegas dia ngajarin anak-anaknya dari kecil, ketika dia udah meninggal anaknya jadi orang baik, selalu baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya, dia ziarah ke kuburnya, dia baca Quran, dia ingat orang tuanya, dia beramal soleh, dia ingat orang tuanya, dia sedekah, dia ingat orang tuanya, dia berbuat amal soleh, dia ingat orang tuanya, selalu baca doa birrul walidain dan sebagainya, selalu dikirimin Fatihah, dikirimin pahala buat kedua orang tuanya. Inilah orang tua selagi hidup, dia didik anaknya dengan pendidikan agama. Jangan lupa, ini dilupakan, lebih ngejar bahasa Inggris daripada bahasa Arab.
lebih mengejar kursus daripada kenal Al-Quran. Al-Quran di rumah berdebu, Al-Quran nggak dibaca. Bahkan orang Islam ngaku Islam tapi nggak kenal alif ba ta. Allahu Akbar. Ya, nah inilah akhirnya teguran banyak, semakin banyak orang yang Allah kasih kepada kita ini teguran. Kan Allah yang ciptakan. Fa'alu lima yurid, dan Allah yang berkehendak. Biar kita sadar, kita banyak ditegur, banyak orang akhirnya menghina Al-Qur'an, menghina ayat Quran. Kenapa? Teguran, jangan kita teriak-teriak doang marah. Al-Quran dihina, Al-Quran dihina. Tapi kita juga harus tegur diri kita. Kenapa demikian? Karena kitanya sudah lupa sama Al-Quran. Di rumah kita nggak baca Al-Quran. Di waktu maghrib bukan ngumpul baca Al-Quran, baca zikir, tapi lebih sibuk dengan HP. Emaknya di depan TV, bapaknya di depan kulkas, anaknya di dapur. Masing-masing sudah. Masing-masing mereka sibuk dengan medsos mereka. Bukan ngumpul baca ratib, bukan ngumpul baca Al-Quran, sholat berjamaah. Perhatikan di rumah kita, ya, sudah ajaran Islam masuk gak di rumah tangga kita? Kenal Al-Quran gak di rumah tangga kita? Jangan sampai sibuk, kita mati sudah gak ada pahalanya, sudah laknat yang datang, kemudian amal soleh gak ada, anak kita semuanya tidak dekat sama agama, yang ada laknat. Ya, tapi kalau kita meninggal bawa kesolehan, anak-anak kita juga selalu mengirim pahala buat kita. Makanya itulah, untuk mendapatkan anak soleh, ya, dia mengharap dengan nikah ini, dia berhubungan badan, mengharap punya anak yang soleh yang doain dia ketika telah meninggal. Yang keempat, warabi talabus syafa'ah bimautil waladis shaghir idza mata qablah. Yaitu yang keempat, mencari syafaat dengan sebab meninggalnya anak yang masih kecil. Jika sang anak meninggal sebelum waktunya, artinya meninggal sebelum balik. Jadi ibu-ibu yang punya anak dulu meninggal dunia belum balik, masih kecil, insya Allah dapat syafaat dari anaknya. Karena anak yang meninggal di saat kecil belum ada dosa. Makanya memang sakitnya nih luar biasa, Bu. Makanya sampai jangan dia mengingkari godar Allah. Jangan sampai dia baper, jangan sampai dia ngeluh dengan takdir Allah. Kenapa gue sih yang diambil anak gue? Kenapa aku sih yang diambil anakku yang lucu-lucunya masih kecil? Jangan. Memang ditinggal anak yang masih kecil itu lebih luka ditimbang anak yang udah gede. Tapi ingat, di situ pahalanya, rahasianya sangat besar. Bila ditinggal anaknya yang belum balik, masih kecil-kecil, memang ibu dan menderita banget, sabar. Ingat, nanti ibunya dikasih syafaat sama anaknya, insya Allah. Maka jadilah anak yang baik, ya, jadilah ibu yang benar-benar jalanin ini 4 wasiat yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat anak kita. Anak kita bisa nolong kita, ya, anak kita yang soleh, yang suka baca Quran, baca sholawat, baca zikir, rajin ibadah, yang bakal nolong kita. Kemudian gunakan anak kita ini untuk mengenal Allah, mengenal ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana juga nggak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita bawa. Kita nggak bawa ini, nggak bawa itu. Yang kita bawa amal soleh yang baik. Biarkan dunia ini memang semakin buruk, ya. Keterangan yang hak wajib disampaikan. Al-haq min rabbik, hak itu dari Allah. Dia terima nggak terima, itu hidayah dari Allah, ya. Yang penting kita juga harus memperhatikan diri kita, sekitarnya, keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah panjang umur, afiat. يا ربنا أنت عرفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا.